pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Shalom saudara-saudariku, puji Tuhan. Hari ini Hari Raya Pentakosta, Minggu 31 Mei 2020. Kita sudah belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus selama 10 hari. Puji Tuhan. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus dan perayaan dicurahkannya Roh Kudus, kuasa dari sorga, kepada para rasul yang sungguh rindu menantikannya di dalam doa di loteng Yerusalem. Mereka melakukannya itu sesuai dengan perintah Kristus. Akhirnya mereka menerima janji dari Yesus saat kenaikannya ke sorga bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Hari itu terjadi kebangkitan dan kebangunan rohani yang besar. Pertobatan 3.000 jiwa sebagai jemaat gereja mula-mula. Saudara, sebelum belajar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau kami masih hidup dan dapat belajar firman-Mu. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami ampuni orang yang bersalah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan-ikatan yang kami tidak sadari atau sadari yang namanya dosa, kami mohon kelepasan dan pengampunan dari Tuhan. Kami rindu hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa maksimal menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa ini sungguh dengan percaya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita belajar mengenai bahwa kita sangat perlu dipimpin Roh Kudus. Mengapa sangat perlu dipimpin, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus? Kita akan lihat
bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Roh Kudus. Pertama, ratusan tahun sebelum Yesus lahir, telah dinubuatkan oleh ilham Roh Kudus melalui surat Nabi Yesaya 11 ayat 2 tentang Mesias atau Juru Selamat yang akan datang akan dikuasai oleh Roh Kudus sehingga dapat melaksanakan tugasnya. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi sebelum Yesus lahir di dunia, sudah dinubuatkan bahwa dia akan dikuasai Roh Kudus. Nah, saat Yesus akan dikandung oleh Maria, Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh Maria seorang perawan. Dicatat dalam Matius 1 ayat 18 dan 23. Karena proses kelahiran yang sangat ajaib tersebut, bebas dari dosa, sehingga Yesus yang kudus itu layak menjadi juru selamat yang sempurna. Lukas 1 ayat 35 mencatat, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini yang dikatakan malaikat kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Yesus Kristus itu dikandung oleh Roh Kudus, bukan hasil perbuatan laki-laki dengan perempuan yang normalnya. Sungguh saudara, dan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, maka dikatakan Yesus diurapi oleh Roh Allah. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudaraku, Roh Kudus turun ke atasnya untuk memperlengkapi Yesus dengan kuasa besar agar masuk dan memulai pelayanannya dan karya penebusannya. Dan setelah baptisan, Yesus dipimpin Roh Kudus ke padang gurun. Dipimpin Roh Kudus ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari. Setelah itu dicobai iblis. Yesus mempunyai kuasa menang dari pencobaan iblis karena dia dipimpin oleh urapan Roh Kudus. Semua pencobaan iblis digagalkan. Dalam Lukas 4 ayat 18 dan 21 dicatat, Lukas 4 ayat 18 dan 21, ketika Yesus berada di rumah ibadat di Nazaret, dicatat bahwa Yesus membaca kitab Nabi Yesaya yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Bahwa firman Tuhan tersebut telah digenapi, bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Perhatikan saudara, waktu selesai membaca itu, Yesus berkata bahwa firman itu telah digenapi. Roh Tuhan ada padaku. Jadi sebelum Yesus dilahirkan ratusan tahun sebelumnya, saat peristiwa dia dikandung dan dalam pelayanannya
pemberitaan Injil, penyembuhan orang sakit, pelepasan keterikatan dari kuasa iblis. Yesus Tuhan selalu mengandalkan kuasa Roh Allah. Matius 12 ayat 28 mencatat, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lukas 4 ayat 1 mencatat, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat 14 dari Lukas 4, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dicatat lagi di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38a, supaya saudara sangat yakin betapa sangat pentingnya kita sebagai manusia ini dipimpin Roh Kudus. Waktu Yesus ada di dunia, dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Dia sangat memerlukan kuasa Roh Kudus untuk dia bisa optimal melakukan misinya di dunia ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 38a mencatat, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ya saudara. Dan dalam peristiwa kebangkitan dicatat di dalam Roma 1 ayat 3 dan 4 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan, ini tentang Roh Kudus, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 8 ayat 11a, dan jika roh dia, ini tentang Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan selanjutnya. Jadi Yesus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Sebagai manusia 100%, ditatat dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Yesus harus mengandalkan pertolongan dan kuasa Roh Kudus untuk dapat melaksanakan semua tugas, semua tanggung jawabnya dengan sempurna. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi saudara-saudaraku, Yesus adalah teladan sempurna bagi kita. Orang-orang yang telah menerima keselamatan daripadanya. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa untuk bisa taat, setia, melaksanakan secara maksimal firman Tuhan sampai dengan akhir kehidupan, kita semua sangat perlu atau harus dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Sebab manusia ini daging. Efesus 4 ayat 17 sampai 30 mencatat tentang manusia baru. Manusia yang ditransformasikan secara radikal agar hidup sesuai kehendak Allah. Harus hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Harus hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Segala hal yang dapat merusak karakter dan pertumbuhan rohani, merusak buah-buah pertobatan, itu harus stop. Jangan dilakukan, karena godaan itu selalu ada. Hanya dengan kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, itu kita bisa stop melakukan hal-hal yang merusak karakter, merusak buah pertobatan, merusak pertumbuhan rohani, dan senantiasa mengizinkan Roh Kuduslah yang mengerjakan pembaharuan, mengkoreksi kelakuan kita yang salah, menuntun untuk bisa hidup benar dan kudus, menjadi berkat bagi banyak orang, dan berani giat melaksanakan amanat agung, sehingga hidup kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan.
Demikianlah saudara-saudaraku. Jadi kita tahu bahwa sangat penting kita dipimpin dikuasai Roh Kudus. Karena Yesus waktu dia di dunia pun dia sangat bergantung pada kuasa Roh Kudus. Apalagi saya dan saudara. Saudara baca lagi ayat-ayat yang tadi sudah disebutkan. Dan mari kita berdoa datang kepada Tuhan Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan kita. Menyembah Dia dengan sungguh-sungguh rindu, dipenuhi Roh Kudus. Buka suara kita, jangan diam, dibuka, mulai menyembah Dia dengan segenap hati. Lakukan setiap hari dengan iman. Karena firman Tuhan katakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Di altar-Mu, menyembahmu. Di altar-Mu, menyembahmu. Mari kita berdoa dengan iman. Saya berdoa buat saudara, saudara lakukan ini terus setiap hari, memaintenance supaya kita semua dipenuhi, dipimpin Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia roh yang lain sehingga hidup kita efektif bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau sempurna.
Engkau baik, Engkau tahu bahwa kami sangat memerlukan Roh-Mu yang kudus. Dan kami sangat percaya bahwa Engkau berfirman, ya dan amin. Kalau kami meminta dengan sungguh-sungguh, karena sadar bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Padahal kami rindu untuk jadi orang yang taat setia sampai akhir. Kami perlu Roh Kudus. Sebab itu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bagi saudaraku yang belum pernah menerima baptisan Roh Kudus, baptiskanlah mereka Tuhan, sehingga mereka semakin maju di dalam Tuhan. Untuk saudara-saudaraku yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, biarlah memberikan kami kerinduan setiap hari berdoa di dalam Roh, sehingga hidup kami tambah hari tambah seperti serupa yang Tuhan mau. Tuhan berkatilah gereja-Mu, semua pendengar firman-Mu ini, supaya kami semua menikmati kuat kuasa dari tempat maha tinggi. Kami minta supaya hidup kami efektif, menjadi garam, menjadi terang, karena ada Tuhan, ada Roh Tuhan yang ada bersama kami. Kami mohon berkat Tuhan, semua yang mendengar ini menjadi rema di dalam hidup kami. Roh-Mu terus bekerja, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, terus berdoa dengan kerinduan setiap hari. Pegang firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia, Allah kita, akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta. Meminta harus sungguh-sungguh, harus dengan kerinduan. Bilang sama Tuhan, aku rindu mengasihi-Mu, aku rindu melakukan firman-Mu. Aku perlu Roh-Mu Tuhan, penolong yang diutus dari sorga untuk memampukan aku. Tuhan memberkati saudara. Apa saja yang saudara lakukan, supaya dilakukan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan buka jalan untuk masalahmu, supaya ada mujizat dan saudara dapat bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Jangan khawatir, banyak berdoa. Tuhan pasti akan tolong kita. Ya saudara-saudara, sebagai doa penutup, mari kita satukan hati kita. Jadi mulai besok tidak ada lagi doa firman Tuhan seperti setiap hari. Akan ada pendalaman Alkitab, tetapi ibadah seperti ini hari Minggu, ya. Jadi seperti jadwal semula. Mari kita berdoa. Saudara, angkat tangan saudara. Saya berdoa, imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami percaya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.